tim bisnis Kredit Sentul akan mempresentasikan seminar Human Resource and Development, yang mana dengan judulnya HRD Digital dengan Kasir untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Seperti teman-teman ketahui, HRD atau Human Resource Development merupakan bidang yang fokus pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja karyawan dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan narasumber kita yang akan menjelaskan. Kepada saudara Mas Samsul Ramli, persilakan. Oke, semangat pagi teman-teman. Kalau saya bilang pagi, jawab pagi. Jadi itu bukan malam, tapi semangat pagi. Semangat kita harus pagi karena kita ini datang ke sini dengan semangat. Harus bersemangat dong mencari ilmu, betul? Oke. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, pada kali ini, kesempatan kali ini kita sedikit mengupas ya, apa tuh namanya tentang temanya itu tadi Human Resource Development gitu kan, dengan kita menggunakan mengimplementasikan aplikasi kasir gitu. Kita akan sedikit review kenapa sih kita memilih aplikasi kasir pada bisnis kita, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi seperti itu. Slide. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita harus paham dulu nih teman-teman, apa sih yang disebut dengan HRD? Gitu, teman-teman ada yang tahu di sini HRD itu apa? Mungkin di tempat kerja udah pada tahu ya HR itu apa. Cuman biar teman-teman menjawab keresahan lah ya. Jadi kita langsung menurut para ahlinya. Yang pertama itu, ini saya ringkas dari AI karena sekarang kita itu dari AI itu gampang banget untuk dapat informasi yang up to date gitu kan. Nah, jadi saya buat aja di situ tuh HR itu adalah manajemen atau di departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Nah, ini yang menjadi permasalahan di dalam bisnis kita. Makanya nanti akan relate dengan aplikasi yang kita review. Nah, menurut Dr. Thelma, development atau human resource development secara garis besarnya adalah mengatur serta mengembangkan sumber daya. Nah, jadi yang saya underbound itu adalah keresahan atau permasalahan yang terjadi di dalam divisi HR kita di dalam bisnis Kredit Sentul seperti itu. Next. Nah, jadi kita ambil lagi dari AI. Apa sih yang menjadi keresahan dari divisi HR ini gitu? Problemnya itu apa gitu kan? Tadi setelah kita tahu masalah apa tuh definisinya, sekarang problemnya dari HR itu apa sih gitu kan? Nah, permasalahannya adalah antara lain yaitu manajemen kehadiran, rekrutmen, konflik antar karyawan, dan juga retensi serta masalah gaji serta pajak. Nah, 5 hal ini nih yang menjadi keresahan kita, makanya kita berpikir gimana solusinya dan akhirnya kita menemukan suatu aplikasi yang kita coba implementasikan untuk menjawab why dari permasalahan kita atau dari bisnis Sentul ini yang dihadapi pada saat ini gitu. Nah, jadi makanya kita ambil konsep itu yaitu HR digital, karena kita untuk HR over ini kita belum ada orang yang dedicate. Makanya kita ambil sumber daya digital yaitu untuk memadukan teknologi digital di dalam proses SDM seperti itu. Nah, ini jadi ini adalah why-nya kenapa kita harus pakai aplikasi kasir gitu. Next. Nah, jadi permasalahan dari tadi bisnis kita, dari bisnis Kredit Sentul itu dari sisi atau departemen human resource atau SDM-nya. Nah, ini adalah menjauhi jawaban dari ke dalam bisnis kita, yaitu kita menggunakan aplikasi kasir. Nah, di sini teman-teman mungkin sebagian atau segelintir teman-teman di sini ada yang pernah familiar ya dengan namanya aplikasi kasir gitu.
Cuman apa sih dari bisnis satu ini memakai aplikasi kasir gitu. Nah, dari kelima fitur utamanya kita ambil yang fitur kelima, yaitu manajemen karyawan dan outlet gitu. Nah, karena pada saat ini adalah skala kebutuhan dari bisnis kita ini dari sisi SDM kita bermasalah atau dan dirasa dengan manajemen dan dengan manajemen fitur dan outlet yang ada di dalam fitur utama aplikasi kasir ini mampu menjawab keresahan atau permasalahan yang terjadi di dalam bisnis keripik sentul gitu. Nah, jadi ini jawaban dari why yang tadi gitu teman-teman. Padahal aplikasi itu kan sebetulnya aplikasi penting ya, karena dia menyediakan fitur yang accountable juga gitu kan, laporan otomatis kan. Jadi kita tuh dari bisnis kita tuh ingin menjadi one stop solution gitu. Dari SDM-nya dapat, dari accounting-nya dapat gitu kan, dari reporting-nya pun dapat seperti itu. Serta dari kepada customer-nya pun kita dapat gitu. Nah, ini makanya yang menjadi alasan kenapa kita memilih aplikasi ini seperti ini gitu. Next. Nah, ini poin kedua yang memperkuat kita nih, memperkuat keripik sentul kenapa harus memakai aplikasi kasir. Lagi-lagi dari data yang up to date dari AI, aplikasi ini sudah terdownload sebanyak 500.000 user. Jadi ya tidak ada keraguan di dalamnya karena udah banyak downloadernya gitu kan. Karena kita kalau bicara digital, aplikasi atau software, kita harus lihat dulu nih accountable atau tidak nih aplikasinya gitu kan. Atau aplikasi bodong yang cuma ngambil data kita aja, betul gak sih? Banyak ya gitu. Jadi tanda kutip kita harus lebih safety juga gitu. Nah, terbukti di dalam aplikasinya sudah lebih dari 1 juta downloader. Nah, ini beberapa ada dua review dari akun dari Google Play yang langsung gitu kan. Jadi ini memperkuat pilihan kita terhadap aplikasi kasir gitu. Jadi sampai ke step ini kita memilih menggunakan aplikasi kasir itu teman-teman gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa contoh video mungkin bisa di play. Jadi itu sedikit tutorial atau review tutorial dari aplikasi sendiri gitu kan. Sebetulnya dengan tutorial seperti itu sangat mudah banget untuk kita cerna ya teman-teman ya. Dengan melihat video ini pun teman-teman gak usah, apalagi di era Gen Z atau milenial sekarang tuh sudah terbiasa dengan aplikasi atau aplikasi baru gitu kan. Nah, tadi sedikit tutorialnya yang bisa kita sajikan juga seperti itu, mulai dari kita sajikan awal tutorial untuk kebutuhan kita gitu, untuk tadi yang memonitoring karyawan dan juga outlet seperti itu gitu, sedikit reviewnya. Nah, jadi kesimpulannya dengan fitur mengelola outlet dan pegawai di kasir ya teman-teman, bisnis kami ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta memajukan bisnis kami gitu. Jadi tadi ya dari why-nya kita udah tahu penyebabnya kenapa sih kita harus digital, HR digital gitu kan. Penyebabnya tadi sudah kita sajikan. Terus yang menjadi solusinya seperti apa? Ya dari bisnis kita sendiri solusinya adalah menggunakan aplikasi kasir dengan beberapa step, maksudnya dengan beberapa pertimbangan, mulai dari accountable gak sih ini aplikasinya gitu kan. Seperti apa sih bisa menjawab keresahan atau permasalahan yang kita hadapi kan, seperti itu. Itu mungkin dari bisnis pada kesempatan kali ini
sedikit yang bisa saya jelaskan, bisa langsung dilanjut mungkin ke sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati dari kelompok Sanesa mau bertanya. Tadi kan di awal HRD itu menemukan berbagai tantangan ya, awalnya kayak ada di dalamnya masalah konflik antar pegawai gitu. Nah, relate-nya itu dengan menggunakan aplikasi kasir ini dengan permasalahan kayak konflik pegawai itu di mana gitu. Si aplikasi kasir ini untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terus terutama tadi aku pengen lihat gimana cara manajemen, contohkan manajemen SDM yang diterapkan dari kasir ini sendiri gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Iin dari kelompok Sanesa. dari kelompok Sanesa. Baik, kita serahkan langsung kepada narasumber kita, Ustaz Robi, silakan untuk menjawab. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk pertanyaannya. Nah, jadi teman-teman tadi itu yang ditanyakan adalah mungkin izin berdiri teman-teman ya. Di slide Mbak Rahil ke slide yang tadi itu. Yang tadi HR, bagian HR yang keresahan dari bisnis kita. Nah, ini kan di sini kan di bold ya. Kita underboard itu mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, gitu kan? Yang jadi permasalahannya. Nah, relate-nya dengan kenapa sih dengan kita pilih dengan aplikasi kasir ini? Karena sebetulnya di dalam bisnis kita ini saya sedang mencari aplikasi yang one stop solution. Jadi tidak hanya menjawab dari sisi HR-nya saja, tapi dari sisi accounting yang tadi saya bilang gitu kan. Mungkin Mbak Rahil bisa di next ke fitur dari kasir itu sendiri. Nah, jadi kan ada 5 fitur utama nih. Nah, jadi untuk pada seminar kali ini topik kita itu di dalam HR yang poin kelima. Cuma saya ambil aplikasi kasir ini karena ingin menjadikan one stop solution gitu kan. Karena berhubung dari staff kita pun untuk operasional dan OTT itu belum terlalu banyak, makanya kita menggunakan yang sesuai dengan skala bisnis kita gitu. Makanya saya rasa dalam beberapa pertimbangan ini mampu menjawab nih permasalahan yang ada di dalam bisnis refixing kurang lebih gitu. Nah, jadi manajer apa tuh tadi ada konflik dari karyawan. Sejauh ini kalau dari pegawai kita belum ada konflik, tapi kita mengantisipasi bila mana ada tadi kan ada peregistrasian data pegawai dan juga data outlet. Nah, jadi itu yang kita, walaupun saat ini kita belum ada outlet banyak, tapi kita udah berpikir ke arah sana gitu. Jadi di outlet ini nanti petugasnya itu pegawainya si A. Karena kan tadi di data pegawai itu disebutkan ada data nama, terus juga bagian outlet mana gitu kan. Nah, jadi apabila nanti si A udah di sini nggak boleh pindah ke outlet yang lain seperti itu. Karena walau bagaimanapun hal kecil seperti itu yang menjadi cikal bakal problem yang ada di dalam suatu bisnis seperti itu. Jadi kita udah mengantisipasi dari sini. Kebetulan kita lihat review dari aplikasi ini, bisa menjawab nih walaupun permasalahan yang kita hadapi sekarang ini belum sampai ke adanya permasalahan antara pegawai gitu, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua tuh tadi, yang poin keduanya tadi. Aplikasi itu, si kasir itu contohnya kayak gimana? Jadi kan cuma yang bagian kayak apa berjalan ada kayak gitu. Kalau untuk videonya masuk ke manajemen kita, mungkin tadi ada saya spill sedikit ya. Itu contohnya kalau kita collect data dari sisi, karena dari si kasir ini itu untuk dari topik atau topik pembicaraan kita hari ini yaitu dari sisi human resource development itu ada di poin fitur kelimanya. Makanya di sini yaitu poinnya kan di sini adalah manajemen pegawai dan outlet, manajemen outlet. Nah, tadi cara untuk memanajemen pegawai dan outlet di dalam aplikasi kasir ini adalah video yang tadi di spill itu dia hanya bisa men-input data yang masuk, jadi di-input di dalam aplikasi kasir, gitu kan? Nah, dari data itu, misal tadi ada pegawai A diposisikan di outlet A, dan juga produk yang ada di outlet A itu bisa di restock seperti itu. Jadi dari aplikasi ini kita bisa tahu nih karyawan yang kita kelola itu berapa, outlet yang kita punya berapa, stok yang kita punya berapa, dan juga daily report sales atau dari report penjualan dari
bisnis kita ini itu seperti berapa gitu. Makanya yang tadi di awal saya bilang kita pertimbangan kita memilih aplikasi ini karena adalah one stop solution dari kebutuhan bisnis yang kita punya, bukan dari sisi HR saja gitu kan. Daripada kita ambil satu aplikasi untuk HR, kita ambil aplikasi lagi untuk apa tuh namanya accounting, kita ambil lagi aplikasi untuk manajemen yang keuangan. Itu kan menurut saya pribadi selaku CEO di dalam bisnis itu merupakan budgetnya lumayan cukup besar gitu. Jadi dari aplikasi ini mampu menjawab efektivitas dan efisiensi budget di dalam grow-nya bisnis kami ini seperti itu. Mungkin implementasinya secara gambaran seperti itu Bu tadi, gitu. Kalau tadi yang saya tangkap tuh kayak sepegawai kita kerja kan, maksud saya sistem rekrutannya kalau menggunakan kasir ini gimana? Jadi orang dulu bekerja baru apply mau melamar. Oh oke. Jadi ya. Ya, jadi kalau di aplikasi ini mungkin saya disclaimer dulu bahwa di aplikasi ini kita tidak ada fitur untuk merekrut karyawan. Jadi dari sisi HR yang kita kelola, makanya kan kalau misalnya dibedah kita bicara HR banyak kan, tadi kan ada kalau dari pengertian HRD itu ada yang tugasnya itu rekrutmen salah satunya, terus mengembangkan sumber daya. Nah, yang kita fokuskan di dalam topik kali ini adalah sumber daya manusia. Berarti otomatis sumber daya atau pegawai yang sudah terikut sudah menjadi bagian dari kita gitu. Jadi kita tidak berbicara soal rekrutmen seperti itu. Makanya di aplikasi kasir ini kita tidak berbicara untuk rekrutmen. Makanya kalau untuk rekrutmen kita masih secara manual, kita sebar iklan dan lain-lain seperti itu. Betul, karena yang kita fokuskan utama kita adalah dari sisi manajemen SDM yang kita persiapkan dengan HR digital by aplikasi kasir ini. Jadi kalau untuk rekrutmen dan mungkin barangnya bisa di result bisa di rewind ke slide yang tadi HR, pengertian HR. Nah, stop. Nah, dari kan HR itu ada beberapa ya untuk mengelola dan mengembangkan SDM. Pertama, yang kedua rekrutmen, dan yang ketiga training, keempat adalah pengembangan karir. Nah, tapi untuk fokus kita pada bisnis training sebelum kali ini yaitu hanya pada mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia saja. Makanya dirasa aplikasi kasir ini mampu menjawab permasalahan yang ada di dalam bisnis kita seperti itu. Seperti itu mungkin dari penjabaran dari saya dan dari tim mungkin cukup menjawab kan kemudian. Berikan tepuk tangan untuk Mas Samsul Rami. Bagaimana Dunai sudah terjawab? Jadi saya akan simpulkan kembali. Jadi aplikasi kasir yang digunakan ini yaitu sudah mencakup dari seluruhnya, dari mulai rekrutmen pelatihan, maksudnya rekrutmen pegawai, pelatihan, pengembangan keterampilan, pengembangan kerja. Namun yang dimaksud Mas Samsul itu yang diambil dari aplikasi kasir itu merupakan dari pengembangan penerapannya di bisnis tersebut. Oke, ada selanjutnya yang mau bertanya? Baik, yang paling belakang siapa dulu Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi dari kelompok affiliate marketing dan PMP Nona. Ini kan tadi dijelasin sama Mas Ramli, ini temanya kayaknya one stop solution banget nih Mas Ramli, benar gak? Betul ya. Tadi ada singgung juga tentang akuntabelnya ya, atau manajemen pola keuangannya. Betul ya? Boleh dijelasin gak sih apa kekurangannya dan apakah ada fitur anti fraud dari si pos kasir ini, atau ada fitur pencegahan fraud dari si aplikasi kasir ini? Karena tadi nggak dijelasin ya manfaat lain, sedangkan tema yang diberikan kan one stop solution, dan tapi yang dibahas baru HR manajemennya doang. Nah, kita mau tahu nih tentang keuangannya gimana sih dari sistem pos kasir ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Raffi. Oke, kita kembalikan kepada narasumber kita untuk menjelaskan dari pertanyaan yang salah.
Silakan Mas Rafli. Oke, terima kasih Mas Rafli. Pertanyaannya izin saya menjawabnya sambil berdiri ya Mas. Karena betul tadi kita itu karena fokus topik kita pada kali ini adalah dari sisi HR-nya saja yang kita bedah pada malam ini. Cuman tidak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaannya out of the box di luar topik kali ini. Jadi kebetulan saja dari aplikasi yang kita review sekarang itu kita ada namanya fitur untuk accounting-nya, di mana kita bisa memantaunya itu karena dari kasir ini dia itu sudah bisa mengenerate QRIS gitu. Jadi segala metode pembayaran, karena kan yang rentan fraud itu adalah dari sisi penjualan transaksi, betul ya, bukan dari restock. Yang sepemahaman kami di dalam berbisnis ini, yang rentan terjadi atau sensitif banget untuk terjadinya fraud itu adalah di dana namanya di salah pemberian QRIS, betul ya. Jadi ada beberapa studi kasus juga di di salah satu rumah makan di mall Jakarta. Jadi si staf karyawannya itu dia memberikan QRIS, bukan QRIS perusahaannya tapi QRIS-nya pribadi. Nah, dari aplikasi ini jadi dia sudah memfasilitasi kita sistem web based gitu kan. Dari sistem web based ini dengan disupport dengan fitur QRIS gitu. Jadi untuk memantau kita nih apabila terjadi indikasi fraud, jadi kita lebih aware gitu kan selaku owner bisnis gitu kan. Jadi seperti itu pencegahan yang bisa diberikan dari aplikasi kasir ini untuk mencegah terjadinya fraud gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Rafli. Sudah, terima kasih Mas. Mungkin Baik, terima kasih Mas Rafli telah menjelaskan dari pertanyaannya Mas Rafli. Bagaimana Pak? Tembak lagi. Oke, berikan kesempatan lagi untuk bertanya siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari kelompok Elasus. Gini ya, Mas Rafli sedikit tanya nih. Misalkan si owner ini punya beberapa outlet. Suatu saat si owner ini pengen tahu penghasilan berapa dan pengen tarik data real time. Apakah bisa? Dari rumah dia bisa akses atau bisa rekod aplikasi dari jauh apa? Baik, terima kasih Mas Arif untuk pertanyaannya. Mari kita kembalikan lagi kepada narasumber kita menjelaskan dari pertanyaan Mas Arif. ya, untuk pertanyaan yang tadi, apakah kita selaku owner bisnis bisa memantau real time gitu kan situs transaksi yang ada di dalam bisnis kita ini dari aplikasi kasir gitu. Jadi pada saat kita registrasi atau kita input employee atau staff di dalam aplikasi kasir tadi yang ada fitur manajemen manajemen SDM-nya gitu kan, yang mengelola outlet dan juga mengelola karyawan. Jadi pada saat kita input itu ada pilihan antara supervisor dan juga employee. Nah, jadi kalau misalkan supervisor kan tadi ada pemasukan kata sandi ya. Jadi kita setelah masukkan input nama, keterangan, data domisili dan lain-lain, kita diwajibkan juga menginput ini tuh karyawan ini tuh mau dijadiin supervisor atau employee gitu. Jadi dari sisi aksesnya pun akan berbeda gitu. Jadi kalau misalkan untuk employee atau misalkan untuk bisnis, owner bisnis, kita bisa input ke dalam, dimasukkan ke kategori supervisor. Jadi kita bisa mengupdate, bisa mengetahui progres atau up to date atau real laporan keuangan real time gitu. Uang yang sudah masuk berapa, stok yang sudah terjual berapa gitu. Jadi kalau untuk si employee dia hanya menginput saja, menjalankan transaksi. Jadi kalau misalnya untuk si supervisor, dia sifatnya lebih ke monitoring dan juga untuk lebih ke monitoring saja gitu. Seperti itu sih. Jadi sudah disediakan juga di dalam fitur yang tadi nih, manajemen
pegawai gitu. Jadi ada pilihannya antara supervisor dan employee. Kalau employee itu hanya mereport atau menjalankan saja sebagai eksekutor di dalam aplikasi Acer ini, tapi kalau owner bisnis dia adalah supervisor kategorinya. Jadi dia bisa mengetahui langsung nih real time gitu kan. Hari ini di tanggal hari ini jam 10 pagi sampai jam 12 siang tuh berapa penjualan yang keluar gitu. Seperti itu sih. Mas Arif mungkin seperti itu. Cukup menjawab ya. Oke, bagaimana Mas Arif sudah menjawabkah saya Mas Arif? Oke, baik teman-teman, bagaimana Bapak? Oke, tak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman semuanya, kami ucapkan apabila ada perkataan salah atau dari tim kita, mohon maafnya dimaafkan. Saya Muhammad Ibrahim Susanto beserta tim pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.